Salah. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Ini adalah perusahaan yang telah kami buat bernama PD Bandrolosco. Untuk mengetahui info lebih lanjut bisa hubungi kontak atau email di bawah ini. Di sini kami juga membuat laporan keuangan kami berupa jurnal penyesuaian dan worksheet. Ini adalah penjelasan kami mengenai pembuatan jurnal penyesuaian dan worksheet periode 31 Desember 2022. Selamat menonton. Ini adalah trial balance atau neraca saldo yang sudah kami siapkan. Ini adalah dokumen penyesuaian yang pertama. Gaji dan upah karyawan yang belum dibayar sebesar Rp2.500.000. Jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2022. Akun yang pertama, wages and salary expense didebit sebesar Rp2.500.000. Wages and salary payable dikredit sebesar Rp2.500.000. Dokumen yang kedua, beban sewa bulan Desember sebesar Rp8 juta. Akun yang muncul yaitu rent expense didebit sebesar Rp8 juta. Prepaid rent dikredit sebesar Rp8 juta. Dokumen yang ketiga, beban telepon dan air bulan Desember sebesar Rp1 juta. Akun yang muncul yaitu water and telephone expense didebit sebesar Rp1 juta. Water and telephone payable dikredit sebesar Rp1 juta. Dokumen yang keempat, penyusutan peralatan toko sebesar 15% per tahun. Perhitungannya kita lihat di neraca saldo peralatan toko atau equipment. Di sini sebesar Rp8 juta. Terus Rp8 juta dikali 15% sama dengan Rp1.200.000. Jurnal penyesuaiannya, akun yang muncul yaitu depreciation expense equipment didebit sebesar Rp1.200.000. Akumulated depreciation equipment dikredit sebesar Rp1.200.000. Dokumen yang kelima, penyusutan gedung sebesar 12% dari harga perolehan. Untuk menghitungnya kita lihat di neraca saldo. Akun bangunan atau building sebesar 24 juta. Terus 24 juta kali 12% sama dengan Rp2.880.000. Akun yang muncul pada jurnal penyesuaian yaitu depreciation expense building didebit sebesar Rp2.880.000. Akumulated depreciation building dikredit sebesar Rp2.880.000. Dokumen yang keenam, persediaan barang dagang yang tersisa sebesar Rp35 juta. Jurnal penyesuaiannya, akun yang muncul income summary didebit sebesar Rp32.600.000. Merchandise inventory dikredit sebesar Rp32.600.000. Diambil dari neraca saldo persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Akun yang muncul lagi, merchandise inventory didebit sebesar Rp35 juta. Income summary dikredit sebesar Rp35 juta. Diambil dari bukti transaksi penyesuaian yang tadi. Dokumen ke-7, sisa pulsa listrik pada akhir periode berjumlah 850 kWh dengan harga per kWh sebesar Rp1.050. Cara menghitung sisa pulsa listrik dikali harga per kWh yaitu 850 kWh dikali Rp1.050.
sama dengan Rp892.500. Akun yang muncul yaitu prepaid expense di debit sebesar Rp892.500 dan electricity expense sebesar Rp892.500 di kredit. Transaksi yang ke-8, asuransi yang dibayar pada awal Oktober untuk masa 1 tahun. Cara menghitungnya, kita lihat di neraca saldo prepaid insurance sebesar Rp4.200.000 karena untuk masa 1 tahun dibagi 12 yaitu 1 bulannya sebesar Rp350.000 yang kita hitung dari bulan Oktober sampai Desember yaitu 3 bulan. Berarti 3 dikali 350.000 sama dengan Rp1.050.000. Akun yang muncul yaitu insurance expense di debit sebesar Rp1.050.000. Prepaid insurance di kredit sebesar Rp1.050.000. Dokumen yang ke-9, perlengkapan toko yang masih sebesar Rp2 juta. Cara penghitungan kita lihat di neraca saldo office supplies sebesar Rp3 juta, dikurangi perlengkapan yang masih ada sebesar Rp2 juta, jadi sisanya Rp1 juta. Jurnal penyesuaiannya, office supplies expense debit sebesar Rp1 juta, office supplies di kredit sebesar Rp1 juta. Transaksi 10. Biaya iklan yang terutang sebesar Rp400.000. Jurnal penyesuaiannya, advertising expense di debit sebesar Rp400.000. Advertising payable di debit sebesar Rp400.000. Setelah semua dokumen penyesuaian sudah dikerjakan, maka jumlah antara jurnal penyesuaian kredit dan debit harus sama. Jika tidak sama, maka yang kalian kerjakan itu salah. Nah, ini yang saya kerjakan sudah sama. Jadi, yang saya kerjakan sudah benar. Setelah jurnal penyesuaian selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan worksheet. Pertama-tama kita masukkan akun-akunnya. Di sini sudah saya masukkan. Setelah itu, pada kolom trial balance, kita hanya memindah dari neraca saldo atau trial balance pada Desember 31, 2022. Dan begitupun dengan adjustment, hanya memindah dari jurnal penyesuaian. Nah, pada adjusted trial balance di sini kita menggabungkan antara trial balance dan adjustment. Adjustment trial balance untuk cash in bank di sini Rp96.700.000 di debit. Untuk akun receivable 14 juta di debit. Untuk merchandise inventory, di sini trial balance tertera di debit 32.600.000, di adjustment tertera di debit 35 juta.
32.600.000 ditambah 35.600.000. Setelah itu dikurangi 32.600. Yang tersisa adalah 35 juta. Office supplies di sini di trial balance tertera 3 juta. Di adjustment tertera 1 juta di kredit. Berarti 3 juta dikurangi 1 juta sama dengan 2 juta. Begitupun untuk selanjutnya. Untuk income summary, di sini kita hanya memindahkan akun dari adjusted trial balance dari angka yang berkepala 4 yaitu sales. Di sini ada tulisan income summary. Nah, income summary itu diikutkan. Nah, yang balance sheet dari akun berkepala 1 sampai akun berkepala 3 prive kita salin di balance sheet. Setelah itu kita jumlah. Di sini pasti ada selisih, tidak mungkin sama. Selisih antara income summary di sini adalah Rp45.762.500 di debit, dan pada balance sheet berselisih Rp45.762.500 di kredit. Jadi pada perusahaan PD Bandrolles Co mendapat profit sebanyak Rp45.762.500. Beginilah worksheet yang kami buat. Maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.